Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita membuka kajian dengan zikir yang paling agung, zikir yang afdalu minat tahlil, afdalu minat takbir, afdalu minat tahmid. Zikir yang lebih utama dari tahlil, zikir yang lebih utama dari tahmid, zikir yang lebih utama dari takbir, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang dibacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan 10 kebaikan kepada kita di dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita doakan almarhum Bapak Haji Darmadi bin Slamet Soeharto, ayahanda dari Ibu Dr. Pratiwi yang meninggal hari Rabu tanggal 17 Mei. Allahumma ghafirli Haji Darmadi bin Slamet Soeharto, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu warfa' darajatahu fi mahdiyyin waghsilhu bil ma'i thalji wal bar wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Masih hidup. Itu tuh kadang-kadang ungkapan kita tuh sederhana ya, masih hidup. Tapi nikmat hidup tuh memang termasuk nikmat paling besar. Kita tuh kalau bersyukur atas nikmat hidup tuh luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu ditawarkan 100 miliar pada pagi hari ini, mau nggak? Mau. Tapi seminggu lagi mati. Nggak mau ya? Berarti nikmat hidup ini tidak senilai dengan 100 miliar. Atau misalnya ditambahin 200 miliar, mau? Tapi minggu depan mati. Saya yakin di antara kita pada hari ini nggak ada satupun yang ingin menukar hidupnya dengan 200 miliar. Terus kenapa kalau tahu ini berharga tapi tiap hari nggak pernah disyukuri begitu? Makanya tadi masih hidup, oh itu luar biasa. Sederhana kedengarannya tapi kita tuh lupa bersyukur. Masih hidup pada hari ini, Masya Allah. Moto Al-Hidayah. Alhamdulillah masih hidup. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai satu rangkaian judul yang berjudul Syirkah. Syirkah. Syirkah ini artinya apa? Kerjasama.
Kata-kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sekumpulan orang yang hidup bersosial, ya, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Masyarakat, syirkah, syarikat, ya. Maka perusahaan itu syarikat, ya. Bahkan organisasi juga syarikat, ya. Contoh dulu ada Syarikat Dagang Islam. Kalau tidak salah di Singapura dan Malaysia, orang Melayu itu masih menyebut perusahaan itu dengan kata syarikat. Sampai sekarang ya, syarikat, berhad. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini pertama kali tiba di kota Madinah, ya, saat itu beliau ditawari oleh orang Madinah atau orang Ansar, ya, diberikan kebun korma. Jadi orang-orang Madinah ini menawarkan hartanya kepada orang Muhajirin. Ini memang sesuatu yang hanya muncul dari orang-orang yang punya rasa ukhuwah yang tinggi. Karena urusan menyerahkan harta ini tidak mudah dilakukan. Betul? Bapak Ibu mengumpulkan harta dengan susah payah, kemudian memberikan begitu saja kepada saudaranya yang butuh. Ya. Jadi kalau kita lihat orang Ansar dulu, ini seperti mereka punya tanah, mereka kasih. Mereka punya rumah, mereka kasih. Mereka punya perusahaan, mereka kasih. Karena zaman dulu tuh kebun itu sangat berharga, kebun korma. Itu laksana mereka itu punya mata pencaharian yang sangat berharga, mereka tawarkan. Ya. Ini sama seperti misalnya Anda menyerahkan perusahaan Anda kepada saudara Anda yang kemudian sedang butuh. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Bisa dilakukan? Insyaallah Ustaz. Kalau perusahaan saya ada 100, saya kasih 1. Betul? Saat itu jawaban Nabi itu luar biasa. Nabi bilang, takfunal ma'isyah, cukup kalian hanya penuhi kebutuhan kami saja, ya. Wa tusyrikukum fit tamar, dan nanti kita akan bersyarikat di dalam pengelolaan kebun korma kalian. Maka jadilah mereka bersyirkah, bekerja sama, ya. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas dan cukup panjang. Ada syirkah mudharabah, ya. Ada syirkah inan, ada syirkah mufawwadah, ya, dan lain-lain. Jadi hari ini kita membuka muqaddimah tentang syirkah. Izin minum dulu Bapak Ibu. Masih panas tadi ya. Bismillah. Nah Bapak Ibu, jadi syirkah ini termasuk perkara yang kemudian ada di dalam Islam, dan ini merupakan salah satu pintu untuk kemudian menuju sesuatu yang berkah. Untuk mendapatkan harta yang halal, ya, itu termasuk diantaranya adalah dengan bersyirkah. Bahkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya, beliau itu mengatakan, barang siapa yang menguasai harta anak yatim, artinya kan kadang anak yatim ini hartanya dititipkan kepada seseorang.
Ya. Karena anak yatim ini belum cukup umur ya, maka ada orang yang menjadi wali dari anak yatim, di mana dia ini menjaga harta anak yatim. Kata Imam Malik, dia harus mensyirkahi hartanya tersebut dengan cara dia melakukan mudharabah. Kenapa? Agar harta ini tidak habis kena zakat. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika dimudharabahkan ada bagi hasil. Bagi hasilnya ini nanti juga keluar untuk zakat. Jadi kalau kita lihat konsep Islam ini selalu bermuara kepada kebaikan. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau syirkah ini merupakan salah satu pintu dari yang halal, maka kita akan bahas yang halal ini jumlahnya cukup banyak. Lebih banyak yang halal atau yang haram di dalam Islam? Banyakan yang haram apa halal? Halal? Ya. Yang halal jumlahnya banyak. Yang haram jumlahnya sedikit. Tapi zaman sekarang banyak yang mengeluh, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kemarin itu ada satu kisah yang kemudian sangat luar biasa tentang seseorang yang dari yang halalnya ini sudah banyak sekali, bahkan posisinya itu dirut, yang halal ini sudah banyak, berkah. Dan beliau ini lulusan salah satu perguruan tinggi yang sangat ternama di Indonesia. Paham ekonomi dan pertimbangan untuk berinvestasinya ini sangat teliti. Beliau mencoba masuk di dalam ada satu trading yang dilakukan secara online, yang melakukan jual beli mata uang. Pada akhirnya memang untungnya banyak dan semua orang itu diajak berinvestasi. Bapak Ibu tahu akhir dari investasinya? Beliau masuk penjara dan memiliki hutang hampir 70 miliar. Kenapa? Karena habis semuanya ketika terjadi loss, kerugian di dalam investasi yang bersifat online. Habis semua hartanya. Masuk penjara ternyata hanya baru dari satu tuntutan rekanan beliau. Ya. Maka dari sini kita harus kemudian lebih berhati-hati lagi, ya. Lebih teliti lagi, ya. Karena yang haram ini terkadang selalu menawarkan kemudahan, mudah dapat untung, tapi ternyata mudah juga kita buntung, ya. Maka Nabi SAW mengatakan innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Identifikasinya itu tidak sulit. Yang haram ini hatta seseorang yang bukan pendidikan yang tinggi dia bisa mengidentifikasi, ya.
Satu, yang haram ini biasanya menawarkan kemudahan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berhadapan dengan satu perkara di mana yang ditawarkan itu untung, dan untung, tidak pernah menyinggung kerugian, maka ini berbahaya. Maka ada seorang pengusaha yang cukup senior, beliau bilang begini, Ustadz, cara saya mengidentifikasi satu konsep kerja yang ditawarkan ke saya mudah. Ketika keuntungan yang ditawarkan ini tinggi, maka di situ kemudian saya akan berhati-hati. Sederhana. Kenapa? Karena dalam investasi saya tuh nggak memikirkan berapa untungnya, tapi yang saya pikirkan uang saya ini aman atau tidak. Bukan memikirkan untungnya, tapi saya pikirkan uang saya ini aman atau tidak. Itu yang paling penting. Ya. Nah, maka kemudian kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga itu jelas. Ya. Cuman masalahnya zaman sekarang, yang haram ini dibungkus sehingga keharamannya ini menjadi sama. Makanya saya sering mengatakan, cara identifikasi keharaman, lihat kemudahannya. Ya. Pokoknya kalau ada seseorang menawarkan kerjasama investasi syirkah, jika dia tidak menceritakan kerugian sedikit pun, jika hanya menceritakan keuntungan saja, maka alarm Bapak Ibu sudah harus kemudian siaga. Betul? Jadi dalam investasi kerjasama yang dia cerita apa? Untung, dan untung. Di sini Bapak Ibu sudah harus siaga. Kenapa? Karena kemudahan ini selalu dekat dengan keharaman. Ya, baik. Karena kemudian kalau kita memang kalau bicara halal dan haram, ya, halal dan haram ini kan seandainya kita menulis daftar, ya, kita membuat satu list, ya, perkara yang dihalalkan di dalam syariat dan yang diharamkan di dalam syariat. Mungkin yang haram ini sedikit, banyakkan yang halal, ya. Tapi kemudian jika Bapak Ibu tidak menuntut ilmu, tidak kemudian hadir di majelis-majelis ilmu, maka kemudian yang ada di daftar Bapak Ibu bisa sebaliknya. Hakikatnya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nanti daftarnya berubah. Yang haram itu banyak, yang halal sedikit. Dan ini yang kemudian sering dibicarakan oleh seseorang ketika mencari rezeki Ustaz. Yang halal saja apalagi yang haram. Nah, izin minum lagi. Dari tadi masih panas. Silakan. Bagaimana Bu ya? Oh iya ya, saya kebalik ya. Oh. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, makasih Bu ya. Insyaallah. Bu ya ternyata lebih fokus. Di antara halal dan haram itu ada syubhat. Ada syubhat. Itu ada di antara yang halal dengan yang haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram ini ada syubhat.
perkara yang samar-samar, di mana perkara yang samar-samar ini tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Faman ittaqa syubhati faqad istayra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang kalau tidak takut kepada yang syubhat, yang samar-samar, ya. Kalau orang takut kepada yang samar-samar ini, berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kalau yang samar-samar ini dia takut. Umar bin Khattab mengatakan, dari 10 perkara yang halal, 10 yang kami ambil cuma 1. Masya Allah. Dari 10 yang halal, yang kami ambil cuma 1, yang 9 kami tinggalkan karena khawatir. Ini namanya wara. 10 yang halal, yang diambil cuma 1, 9-nya ditinggal karena khawatir. Padahal ini halal. Kalau Bapak Ibu, 10 yang halal, berapa diambil? Semuanya. Anak pun mungkin seperti itu juga, Bu ya. 10 halal, ambil semua. 10 yang haram, berapa yang diambil? Benar. 1, Bu. Sedikit-sedikit bolehlah, Ustaz, ya kan? Kan nggak ambil semua katanya. Cuman 1 doang. Maka kemudian di sini dikatakan bahwasanya di antara halal dengan haram ada syubhat. Yang meninggalkan syubhat sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini 2 hal ini tidak tergantikan, Bapak Ibu. Kalau 2 hal ini dicabut dari diri kita, maka kita tidak memiliki apa-apa. Kalau hanya harta yang dicabut masih ada gantinya. Tapi kalau agama yang dicabut tidak ada gantinya. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kematian menjemput kita. Amin ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, memang kita ini hidup berputar. Ini selalu berkaitan dengan apa yang kita makan. Ya. Apa yang kita makan akan terkait dengan apa yang kita usahakan. Makanya dalam syariat itu sudah ditentukan kita tuh harus mencari dari yang halal. Ya. Walaupun yang haram itu banyak di sekitar kita, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Baqarah ayat 72, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, ya, ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dari rezeki yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang menyembah Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Makan dari yang baik-baik, kemudian bersyukur. Ini zaman sekarang banyak yang makan sudah tidak dari yang baik, udah gitu nggak bersyukur. Betul? Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang haji tahun ini? Ada yang berangkat haji tahun ini? 2 orang. Siapa ada hadir? Oh, Masya Allah. Cuacanya cukup panas. 37 derajat.
panasnya itu sangat pedih di kulit, menyengat ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka jika kemudian kita memperhatikan ini, kita memperhatikan kehalalan dari harta yang kemudian kita cari, diantaranya nanti dalam bab syirkah. Bapak Ibu ketika bersyirkah, perhatikan kehalalan dari tempat Bapak Ibu berinvestasi, maka ini sangat menentukan doa kita diterima atau ditolak. Diterima atau ditolak. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat, rajulun yutilus safar, musafir, perjalanannya panjang, asy'atha aghbar, kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Secara umum syarat terkabulnya doa itu sebenarnya sudah berkumpul pada diri orang tersebut. Satu, dia musafir. Dua, dia terlihat kelelahan, asy'atha akbar. Tiga, dia mengangkat tangannya. Empat, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tidak akan dia turunkan tangannya sebelum Allah kabulkan doanya. Ini orang sudah berkumpul 4 perkara dalam dirinya yang membuat doanya mustajab. Tapi ternyata hanya muncul 1 perkara yang membuat 4 perkara ini berguguran semuanya. Ini kayak Bapak Ibu ya, dulu tuh di Mesir S2-nya misalnya ada 11 maddah, 11 mata kuliah. Yang 10 Bapak Ibu itu jayyid, dapat A semuanya. Tapi ternyata mata kuliah yang ke-11 dapat D. Oke? Yang D ini menggugurkan yang A semuanya. Maka dulu tuh kalau ada yang lulus S2 itu hebat. Itu pintar. Kenapa? Karena dia berhasil masuk semuanya. Nggak boleh ada satu yang jelek. Bisa dibayangkan betapa kecewanya Bapak Ibu yang 10-nya dapat A semuanya, cuman 1 yang kemudian jelek. Maka yang jelek ini membuat yang 10 gugur. Nah, ini seperti ini. Padahal dia sudah punya 4 syarat istimewa yang membuat doanya terkabul, tapi hanya ada 1 perkara yang kemudian membuat 4 perkara ini jadi hilang. Apa itu? Kata Nabi, mat'amuhu haram. Ternyata dia makan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia minum dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari yang haram. Maka kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Masya Allah. Kontraktor. Insya Allah ada kontraktor syariah ya. Jadi itu seperti lapisan demi lapisan. Menembus mustajabnya doa ini terhalang oleh lapisan demi lapisan. Dan lapisan yang paling luar biasa tidak bisa ditembus oleh doa adalah harta haram. Harta yang haram. Masya Allah. Jadi kalau kita renungkan ya, kan ada hadis ya, bahkan hadisnya ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Allah itu tabaraka wa ta'ala maha pemalu jika kemudian ada hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya
kemudian ditolak dengan tangan hampa. Allah ini maha pemalu jika ada yang minta, mengangkat tangannya, kemudian dia turunkan dengan tangan hampa. Apalagi dia mengangkat tangannya, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, insyaallah. Makanya Bapak Ibu, saya tuh kalau lihat orang berdoa, ya, kita suka kemudian mengaminkan juga doanya, ya, agar kita mendapatkan hal yang sama. Ya. Maka Bapak Ibu tuh kalau lihat orang lagi doa sambil lewat bilang, ya Allah, kabulkan doanya. Karena kata Nabi, malaikat akan mengaminkan dan memberikan apa yang dia minta kepada kita. Ya. Tapi ibu hati-hati kalau suami lagi doa nggak kedengeran ya. Ya kan? Makanya saya tuh suka bacain doa. Ketika dititipkan doa saya baca. Jadi kalau baca tuh panjang, Pak. Karena doanya panjang-panjang. Yang saya khawatir kalau ada yang nitipin doa jodoh. Takutnya dia dikasih, saya pun dikasih begitu kan. Memang paling nikmat tuh mendoakan orang lain, Bapak Ibu. Kalau mendoakan orang lain, kita tuh dapat apa yang kita doakan. Bahkan yang mengaminkan adalah malah. Maka kita kembali lagi. Kenapa? Beliau nitip doa tuh pas saya kebetulan lagi di depan Ka'bah. Jadi langsung didoakan. Amin insyaallah. Amin. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau memberikan satu komentar, satu ungkapan. Yang ungkapan ini luar biasa ya. Bagi saya ungkapan ini kalau dijalankan, insya Allah yang haram itu tidak akan pernah mendatangi diri seseorang. Ungkapan di mana-mana yang ada itu haram, yang halal nggak ada. Ini kalau kita mengamalkan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ini kebalikan. Justru yang ada di mata kita semuanya yang halal, yang haram itu gak kelihatan. Ya. Apa kata beliau? Falyataladdadu bil mubahi hisnuliddin. Kepuasan menikmati yang halal, ya, itu menjadi benteng yang melindungi kualitas keimanan dan agama seseorang. Waduh, ini ungkapannya nih dahsyat. Kepuasan menikmati yang halal ini menjadi benteng yang melindungi kualitas keimanan dan agama seseorang. Kata beliau, berarti kita harus banyak-banyak mensyukuri yang halal. Kalau sudah mensyukuri yang halal, tuh yang datang tuh halal semua. Kenapa seseorang mengatakan zaman sekarang sulit yang halal, lebih banyak yang haram? Karena dia tidak puas dengan yang halal, sehingga yang menghampiri dirinya adalah yang haram. Bentengnya rapuh, sehingga bisa ditembus oleh yang haram. Ya. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini dulu kita tanamkan. Ya. Sehingga nanti ketika kita membahas yang halal, kita sudah punya konsep. Oke, kepuasan dari yang halal ini menjadi benteng. Dan ini nanti akan jadi konsep yang mendasari Bapak Ibu di dalam bersyirkah. Tidak mudah tergoda dengan yang haram. Tidak mudah kemudian diiming-imingi oleh yang haram. Karena yang haram ini selalu mengiming-imingi dengan kemudahan. Ada satu kisah tentang seseorang yang lagi-lagi ini berulang dan berulang.
dia ini sudah berada dalam posisi cukup, bahkan lebih dari cukup, ya kan? Rumahnya besar, mobilnya banyak, penghasilannya sudah cukup. Tapi seperti yang Imam Al-Ghazali katakan, dia tidak merasa nikmat dengan yang halal yang sudah ada di tangannya. Akhirnya apa? Muncul godaan. Lagi-lagi ingin bersyirkah tapi pengen dapat untung besar. Ketemulah kolega, rekan bisnis yang kemudian menawarkan yang indah-indah. Antum ikut, tiap bulan antum dapat 20%. Akhirnya apa? Teman-temannya ikut semuanya. Ini satu majelis itu pada ikut semuanya. Satu majelis, bayangkan satu masjid, teman ngajinya tuh ikut semua. Kenapa? Tergoda juga. Iming-imingnya besar, 20%. Ya kan? 20% ini ongkang-ongkang kaki tiap bulan dapat untung. Ngapain saya jualan? Jualan capek. Harus buka toko, harus kerja, betul? Jualan makanan, malamnya harus masak, ya, harus marketing, harus ini, harus itu. Ini kayaknya jalan keluar yang terbaik. Ya. Dalam hidup ini kan tinggal antum memilih yang mudah atau memilih yang sulit. Kalau memilih yang mudah, tafadhal, silahkan antum masuk dalam perkara seperti ini. Antum gak usah kerja ongkang-ongkang kaki, tapi ingat hasilnya akan lebih sulit dari yang dibayangkan. Tapi kalau antum pilih yang sulit, ya saya kerja, saya dagang, walaupun saya harus siap-siap, saya harus jualan dari pagi sampai sore, tapi akhirnya itu akan mudah. Terjadilah kasus semuanya ditipu berjamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah jual, semuanya hilang, orangnya pun ikutan menghilang. Yang tinggal istri dan anak-anaknya, tinggal di kontrakan. Masya Allah. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Ini adalah satu benteng yang luar biasa. Ya. Kepuasan dari yang halal akan menjadi benteng yang paling tangguh atas agama dan iman seseorang. Ya. Maka mari kita bersyukur atas semua hal yang ada dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Kita kalau nggak syukur selesai hidup kita, Pak. Bapak Ibu syukur kalau banyak atau sedikit? Banyak syukur sedikit? Banyak syukur sedikit? Karena yang terjadi banyak syukur sedikit kufur. Kufur itu maksudnya tidak bersyukur. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini banyak syukur sedikit syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bekerja mencari yang halal ini hal yang sangat terpuji dalam Islam. Bekerja mencari yang halal ini sangat dipuji. Ya. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah ini menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah untuk memakan sebagian rezekinya. Berarti Rasulullah juga kemudian memuji jika seseorang itu bekerja mencari dari yang baik, mencari dari yang halal. Bahkan Nabi mengatakan kepada Amr bin As, ya Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Allah. Sudah hartanya halal dipegang oleh orang yang soleh,
itu sebaik-baik harta. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan harta yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Orang Nabi Daud aja kerja, Pak. Nabi Daud tuh kerja. Nabi Musa kerja. Ya. Para nabi itu punya karakter pekerja keras. Ya. Mereka bisa saja meminta harta kekayaan dari Allah, tapi mereka tetap bekerja. Sekelas nabi kerja. Kalau kita ini bukan nabi bukan, tapi kagak mau kerja, maunya dapat dari yang mudah-mudah. Nabi Daud kerja, Nabi Musa kerja, Nabi Muhammad kerja, iya kan? Ini ada yang nggak mau kerja, Pak, iya kan? Memang rezeki ada yang dicari, ada yang tidak dicari. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya jika kita memperbaiki tawakal kita, ya, haqqa tawakkuli, ya, maka kita itu akan diberikan rezeki. Di sini titik ada lanjutannya. Seperti burung yang keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar, kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang. Imam Malik memahami hadis ini sampai di barang siapa memperbaiki tawakalnya, maka dia akan diberikan rezeki. Berarti ada rezeki yang tidak dicari pun akan datang sendiri. Imam Syafi'i muridnya memahaminya lanjutannya. Harus keluar dulu seperti seekor burung, baru pulang dalam keadaan kenyang. Ini beda pandangan guru dan murid. Tapi adabnya luar biasa. Imam Syafi'i keluar, ada hajat, ketemu penjual anggur, kesulitan mengangkat dagangannya, dibantu sama Imam Syafi'i. Habis itu dikasihlah anggur kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bawa anggur ini kepada gurunya, pengen ngasih tahu dengan cara yang lembut kepada gurunya. Tuan guru, tadi kalau saya kagak keluar nggak dapat anggur. Apa jawab Imam Malik? Kamu tahu wahai Syafi'i, dari tadi saya berpikir siang-siang begini makan anggur seger juga. Dibawain. Jadi rezeki ada yang dicari, ada yang tidak pengennya yang mana? Datang sendiri. Allah, mantap. Amin ya Rabbal. Pengen yang datang sendiri kan? Tapi tidak semua rezeki itu datang sendiri, harus dicari. Kenapa? Ikhtiar. Ya, ikhtiar. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, jika kalian mengambil beberapa utas tali, ya, hablahu fayati bihuzmatil hatabi, kemudian kalian pergi ke gunung, ya, kalian ambil kayu bakar, ya, kalian pikul ala zahrihi, ya, fayabi'aha, kemudian kalian jual itu, fayakuffa lillah, fayakuffa Allahu biha wajhahu, ya, kemudian kalian jual itu, ya, yang membuat kalian tidak meminta-minta, khairul lahum min an yas'alun nas, ini lebih baik daripada kalian meminta kepada manusia. Ya, artinya ya, rezeki ini memang harus dicari. Dicarinya dengan kerja keras. Ya. Kalau ada yang mudah, berhati-hatilah. Sesuatu yang mudah tanpa kerja keras, ini paling menggoda memang, betul ya? Banyak orang terjebak di sini, kita akui itu. Gak usah kerja, dapat untung banyak. Saya kira ini adalah jebakan yang paling efektif untuk membuat seseorang masuk ke dalam yang haram. Makanya nanti syirkah, perhatikan betul-betul, ya. Analisa betul-betul.
Ada yang pernah ketipu gara-gara investasi di sini? Ada? Ada? Baik, saya tanya. Rata-rata saya tanya. Apa yang membuat Bapak Ibu tertarik masuk investasi itu? Keuntungan besar. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang membuat Bapak Ibu tertarik? Untungnya besar. Apa lagi? Banyak lah ya. Tapi yang paling dominan adalah untungnya banyak. Sudah. Untungnya banyak ini menyilaukan, Pak. Sehingga kita tidak lagi memikirkan ruginya. Yang ada dalam pikiran untung, dan untung. Makanya dalam syirkah nanti tolong diperhatikan itu ya. Walaupun nanti kita akan bahas mendalam tentang syirkah ya, tapi ini mukaddimahnya ya, agar menjadi dasar bagi kita. Nah, saya masih belum normal jam tidurnya ya, karena 10 hari jamnya ngikut jam sana ya. Jadi sampai jam 1 tuh belum ngantuk-ngantuk. Baru 2 hari lalu ya. Maka masih apa istilahnya, masih jet lag ya. Nabi SAW mengatakan arba'un idza kunna fik, 4 perkara fala 'alaika ma fataka minad dunya, jika ada dalam dirimu ya, maka segala urusan dunia yang luput bagimu tidak akan membahayakan dirimu. Kalau ini ada, dunia yang luput dari tangan kita itu nggak akan membahayakan kita. Satu apa? Hifzu amanatin, amanah. Jadi kalau diamanahin apa-apa, jaga. Oke? Kalau dititipkan sesuatu, sampaikan. Kalau misalnya orang bersyirkah dengan Bapak Ibu, jaga akadnya. Ya. Jika investasi itu rugi secara alamiah, maka tidak akan membahayakan Bapak Ibu. 1. 2. Wasidqu hadith, berkatalah yang benar. Jika usaha sama orang lain, jaga lisan kita, jangan dibohongin rekan bisnis kita. Ya. Memang jujur nih, dalam usaha harus jujur, dalam hubungan apapun harus jujur ya, dalam bermuamalah ya. Saya tuh jadi ingat dulu tuh ada imam namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Ahli mantiq, ahli nahwu, ahli lughah, ahli qiraah. Maka dalam qiraah sab'ah, nama beliau Imam Al-Kisai ini dimasukkan ke dalam urutan yang ke-7 dalam qiraah sab'ah, Imam Al-Kisai. Beliau ini kebetulan ngajarin anaknya Harun Al-Rashid, namanya Al-Amin ya. Orangnya amanah sekali. Satu hari beliau ini imam mengimami Harun Al-Rashid. Waktu beliau baca, ada ayat yang salah beliau baca. Seharusnya la'allahum yarji'un, beliau baca la'allahum yarji'in. Itu Harun Al-Rashid mau negor segen. Ini ahli qiraat ini, hafal Quran. Jangan-jangan ana yang salah. Selesai sholat beliau bilang, Tuan Imam, tadi bahasa apa rupanya?
Kata beliau, ana salah. Hatta anak kecil pun tidak akan melakukan kesalahan ini. Tuh lihat, ini orang amanah dengan ilmunya. Ketika salah diakui. Kadang-kadang kita salah nggak mau diakuin. Enak aja, ya kan? Masa saya salah gitu ya? Hafal Quran, masa hal sekecil ini salah? Ini orang amanah dengan ilmu. Suatu saat beliau ini sedang ngajarin anaknya Khalifah dengan Imam Al-Yazidi. Ini sama ahli mantik, ahli nahwu, ahli lugha, ahli qiraat. Akhirnya tiba waktu sholat maghrib. Kebetulan sholatnya ini jahriyah. Jahriyah ini suaranya dikeraskan. Yang jadi imam Al-Kisai. Waktu beliau ngimamin, qadarullah, beliau salah baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal, terus tuh udah mulai ada yang salah, la a'budu atau ma a'budu. Namanya kita manusia kan, kadang-kadang suka kebolak-balik kan. Nah maka Imam Al-Kisai salah kebolak-balik. Namanya manusia. Setelah selesai sholat, Imam Al-Yazidi bilang, masa hafal Quran ahli qiraat salah baca surat Al-Kafirun? Beliau diam aja udah. Tiba waktu sholat Isya, gantian Imam Al-Yazidi jadi imam. Waktu Imam Al-Yazidi jadi imam, beliau lupa surah Al-Fatihah. Lupa baca salah satu ayat Al-Fatihah. Antum bayangkan Al-Fatihah, iya kan? Ini bacaan wajib. Seseorang pun gak akan mungkin lupa. Nih, habis itu dihampiri Imam Al-Kisai, beliau bilang, ihfaz lisanaka, jaga lisan. Fala taqul fatubtala, jangan mengatakan sesuatu yang membuat dirimu diberikan bala oleh Allah. Maka jaga lisan kita, Pak. Jangan kemudian kita itu mengomentari sesuatu yang kemudian membuat kita tuh dihukum dengan ucapan kita. Makanya saya tuh berusaha ya, melakukan yang dikatakan Imam Ibrahim An-Nakhai. Kalau lihat orang bermaksiat, kita doakan dia dapat hidayah. Jaga lisan kita, jangan sampai kita menghujat dia. Kenapa? Tidak akan meninggal seseorang sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ketika dia kemudian merasa dirinya selamat dari dosa tersebut. Si fulan main judi, minum khamar. Saya sih alhamdulillah setiap pagi ngaji. Hati-hati. Mendingan kita doakan saja ya. Nah, kita kembali lagi. 4 perkara yang jika dia ada dalam dirimu, maka segala urusan dunia yang luput dari dirimu tidak akan membahayakan dirimu. 1. Hifzu amanatin wa sidqu hadithin, jaga lisan kita, perkataan kita. Wa husnu khaliqatin, jaga akhlak kita. Wa iffatun fi tu'mat, dan jaga urusan makanan kita. Udah 4 ini kita jaga, insya Allah kita tidak akan termudaratkan oleh perkara apapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini jadi modal kita di dalam bersyirkah. Amanah, jika antum jadi pengelola modal orang lain, amanah. Ya. Yang kedua, benar dalam perkataan. Kalau untung bilang untung, kalau rugi bilang rugi. Jangan untung bilang rugi. Orang yang untung bilang rugi cuman penjudi saja. Betul. Penjudi itu kalau ditanya, ente untung? Enggak, rugi. Nanya satu lagi, ente untung? Enggak, rugi. Bingung. Lah kalau semua rugi, yang untung siapa kata? Yang untung siapa?
Hatta bandar bilang rugi, Pak. Orang dalam judi itu nggak ada yang bilang untung, semuanya bilang rugi. Kalau kita bayangkan, Allah katakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Judi ini cara untungnya hanya dijauhi. Tuh, kalau kalian jauhi baru kalian beruntung. Kalau kalian dekat, buntung kalian. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka zaman dulu tuh yang tadi saya sampaikan, Umar wara, Abu Bakar wara. Wara tuh mereka berhati-hati. Mereka berhati-hati. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cari dari yang halal, ya. Berhati-hati dari yang haram, ya. Insya Allah syirkah yang kita lakukan akan membawa keberkahan di dalam hidup kita, ya. Keberkahan ini sesuatu yang kemudian sangat kemudian kita inginkan, betul? Orang tuh kalau sudah mencari dari yang halal, yang diturunkan tuh keberkahan, ya. Sementara keberkahan itu dia akan membawa kecukupan di dalam harta kita, ya. Kalau sudah berkah tuh insya Allah cukup Bapak Ibu, betul? Tapi kalau sudah dicabut keberkahan, ya, maka kemudian yang ada adalah ketidakcukupan di dalam hidup kita. Orang melakukan yang haram karena sudah dicabut keberkahan dalam hidupnya, ya. Kenapa? Karena kemudian keberkahan inilah yang menjadi tujuan, ya. Yang haram selalu kemudian menawarkan yang indah-indah. Yang halal mungkin kemudian akan diliputi dengan sesuatu yang bukan sulit. Apa kalau kata Nabi, huffatil jannah bil maqarih. Pintu surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang agak menyusahkan, ya. Wasyahawat, kalau pintu neraka itu selalu diliputi dengan hal yang indah-indah, betul? Ya. Maka berhatilah terhadap yang indah-indah, Pak. Godaannya besar, ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan harta Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau yang berkah tuh sedikit tuh Masya Allah, Bapak Ibu sampai bersadakah dengan sebutir korma tapi halal, ya, Masya Allah, ya. Maka kemudian Allah terima itu sedekahnya, Allah tumbuhkan sebagaimana manusia memelihara kuda, ya, sampai-sampai sedekah ini bisa seumpama gunung. Masya Allah. Jika sedekahnya satu butir korma dari yang halal, diterima oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dia tumbuh seperti sebuah gunung. Bisa dibayangkan, ya? Hanya dari sebutir korma tapi dari yang halal. Maka mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Saya kira cukup dulu, ya. Kita tanya jawab.